Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Anissa Sidak, NIM 190533134, kelas 6 MB2. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen produksi yang dimana salah satunya membahas tentang produktivitas. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang apa produktivitas, kita harus mengetahui dulu apa sih itu produktivitas. Nah, produktivitas sendiri ialah faktor mendasar yang mempengaruhi kemampuan bersaing dalam sebuah perusahaan. Nah, secara garis besarnya, produktivitas adalah kemampuan setiap orang, sistem, atau suatu perusahaan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa. Dalam meningkatkan produktivitas, sumber daya manusia menjadi elemen yang paling penting yang harus diakui dan diterima. Nah, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi produktivitas. Pada pembahasan ini ada beberapa poin yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama itu ada lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja karyawan bisa mempengaruhi suasana hati dan kinerja mereka secara keseluruhan. Sederhananya, berikan karyawan Anda lingkungan kerja yang mendukung, maka mereka bisa menjadi produktif. Poin yang kedua yaitu proses. Proses bisa berdampak besar pada produktivitas organisasi. Menerapkan proses adalah salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan produktivitas tim. Proses bisa membantu untuk menentukan urutan atau langkah-langkah tertentu dalam melaksanakan sebuah tugas. Poin yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan atau goals yang ditetapkan dengan jelas sangat bagus untuk meningkatkan tingkat produktivitas. Memberitahu karyawan Anda tentang tujuan mereka adalah cara yang bagus untuk menciptakan target dalam pikiran mereka. Ini adalah cara sempurna untuk menyalurkan dan mengarahkan energi yang dimiliki para karyawan untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas produktif. Yang keempat adalah kesehatan karyawan. Nah, kesehatan karyawan menjadi poin selanjutnya yang bisa mempengaruhi bagaimana kinerja dan produktivitas mereka. Kesehatan mental dan fisik karyawan menjadi hal yang terpenting, di mana karyawan yang sehat dan bahagia akan memiliki lebih banyak sumber daya fisik dan mental untuk diinvestasikan dalam pekerjaan mereka. Poin yang kelima yaitu pelatihan. Pelatihan karyawan akan memainkan peran besar dalam seberapa siap mereka untuk melakukan pekerjaan mereka. Semakin siap mereka, kemungkinan besar mereka akan semakin produktif. Karyawan yang tidak terlatih tidak akan tahu apa yang harus mereka lakukan atau bagaimana melakukan pekerjaannya. Mereka dapat mengerahkan semua upaya yang mereka inginkan. Tetapi jika mereka tidak tahu kemana harus mengarahkan upaya tersebut, tentu saja pekerjaan akan menjadi tidak produktif. Nah, kita masuk ke cara menghitung produktivitas. Nah, berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan tadi, berikut ini adalah rumus sederhana dari produktivitas yang dinyatakan dengan perbandingan rasio antara output terhadap input, itu produktivitas sama dengan output atau input. Nah, yang dimaksud tentang input di sini ialah berupa sumber daya yang digunakan seperti modal, tenaga kerja, bahan, dan energi. Sedangkan outputnya yaitu dapat berupa jumlah unit produk ataupun pendapatan yang dihasilkan. Ukuran produktivitas biasanya dinyatakan dengan rasio yang membandingkan antara output terhadap input yang digunakan dalam proses produksi atau output per input unitnya. Nah, di pembahasan yang terakhir ini, kita akan membahas tentang cara dari meningkatkan produktivitas itu. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu poin yang pertama yaitu ciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Tentu saja, elemen yang akan mengubah input menjadi output adalah karyawan. Artinya, makin baik karyawan bekerja, maka makin baik pula produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memastikan bahwa karyawannya memiliki lingkungan kerja yang nyaman agar mereka dapat bekerja dengan lebih baik. Tidak ada orang yang dapat bekerja dengan maksimal di lingkungan yang tidak nyaman, negatif, dan toksik. Ketika berada di lingkungan yang tidak nyaman, karyawan tidak akan dapat mengeluarkan seluruh kemampuan mereka, yang mana akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan. Poin yang kedua yaitu lacak waktu pengerjaan tugas. Para pemimpin di perusahaan dapat menganalisis bagaimana anggota tim mereka menggunakan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugasnya. Ada beberapa metrik yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif karyawan dalam mengerjakan tugasnya, seperti waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau jumlah tugas yang dapat diselesaikan perharinya.
Mempelajari data tersebut dapat mengungkapkan mana karyawan yang memang sudah produktif dan mana yang masih membutuhkan peningkatan. Dengan begitu, perusahaan dapat memberikan pelatihan lebih lanjut kepada karyawan yang dirasa belum cukup produktif. Nah, poin yang ketiga yaitu berikan istirahat. Karyawan tidak perlu untuk bekerja setiap menitnya, sepanjang hari selama jam kerja. Faktanya, karyawan yang diberikan terlalu banyak tugas hanya akan menjadi kelelahan dan mengalami burnout, yang mana akan mempengaruhi kinerja mereka. Oleh karena itu, salah satu langkah untuk meningkatkan produktivitas perusahaan adalah dengan memberikan karyawan waktu untuk beristirahat. Perusahaan dapat memberikan jatah cuti yang wajar agar karyawan dapat meninggalkan pekerjaan dalam beberapa hari dan kembali bekerja lagi dengan kondisi yang lebih fit. Selain itu, perusahaan juga perlu memberikan waktu istirahat yang wajar di hari kerja, seperti 30 menit hingga 1 jam agar karyawan dapat mengisi ulang tenaganya dan kembali bekerja dengan lebih segar. Yang keempat, hindari acara yang tidak perlu. Nah, cara lain untuk meningkatkan produktivitas perusahaan adalah dengan menghindari membuat acara yang tidak perlu dan tidak menghasilkan banyak hal, seperti rapat staf. Jika Anda memang memiliki pengumuman penting atau perlu mendiskusikan strategi, memang rapat staf dibutuhkan. Tetapi melakukan rapat tentang topik yang dapat dikomunikasikan melalui email dapat membuang waktu dan mengurangi produktivitas. Poin kelima yaitu berikan tugas yang realistis. Setiap karyawan pasti memiliki kemampuannya masing-masing dan batasan dari kemampuan tersebut. Memberikan tugas yang berada di luar kemampuan dari karyawan hanya akan mengurangi produktivitas perusahaan. Selain itu, memberikan pekerjaan yang terlalu sulit juga hanya akan membebani karyawan dan membuat kinerjanya menurun. Poin yang keenam yaitu berikan alat yang dibutuhkan. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pasti setiap karyawan akan membutuhkan alat-alat khusus. Terkadang ada karyawan yang memang sudah memilikinya, tetapi ada juga karyawan yang belum memilikinya. Perusahaan harus dapat menyediakan alat-alat yang dibutuhkan karyawan untuk melakukan pekerjaannya, seperti laptop, perangkat lunak tertentu, dan masih banyak lagi. Poin yang terakhir yaitu gunakan strategi yang tepat sasaran. Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas perusahaan adalah strategi pemasaran yang digunakan. Perusahaan harus dapat memastikan bahwa produk atau layanannya dapat terjual dengan banyak menggunakan sumber daya yang sedikit mungkin. Oleh karena itu, perusahaan harus menggunakan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Nah, itulah tadi hasil pembahasan saya tentang salah satu materi yang ada di manajemen produksi, yaitu produktivitas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.